Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir dari mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukman, mahasiswa dari mata kuliah komunikasi data, program studi informatika PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 6 hal, yaitu yang pertama data link control, yang kedua multiplexing, yang ketiga circuit switching, yang keempat packet switching, yang kelima asynchronous transfer mode, dan yang terakhir frame relay. Yang pertama kita akan membahas data link control. Data link control adalah sebuah mekanisme dalam lapisan data link dari model OSI yang bertanggung jawab untuk memastikan transmisi data yang andal antara dua node yang terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan. Data link control berperan penting dalam komunikasi data karena memastikan bahwa data yang dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain sampai dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Tanpa mekanisme ini, komunikasi data akan rentan terhadap berbagai masalah yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan data. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai komponen-komponen utama dari data link control, yaitu yang pertama kontrol aliran atau flow control bertujuan untuk mengatur laju pengiriman data antara pengirim dan penerima. Hal ini diperlukan agar pengirim tidak membanjiri penerima dengan data lebih cepat daripada yang bisa diproses atau diterima. Metode umum yang digunakan dalam kontrol aliran adalah stop and wait, yaitu pengirim mengirim satu frame dengan menunggu hingga menerima tanda terima atau ACK dari penerima sebelum mengirim frame selanjutnya. Yang kedua, sliding flow, yaitu pengirim dapat mengirim beberapa frame tanpa menunggu ACK untuk masing-masing frame, tetapi dalam batasan jendela atau tertentu. Di samping ini ada contoh komponen flow control. Nanti data dari receiver mengirim ACK, lalu dikirim lagi, menunggu lagi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu data kesalahan atau error detection. Kesalahan dapat terjadi selama transmisi data karena gangguan atau masalah pada media transmisi. Deteksi kesalahan bertujuan untuk mengidentifikasi frame yang rusak. Teknik yang digunakan yaitu checksum, yaitu nilai numerik yang dihasilkan dari data yang digunakan untuk memeriksa integritas data. Yang kedua, cycling redundancy check, yaitu pola bit yang ditambahkan ke data untuk mendeteksi perubahan yang tidak disengaja pada data asli. Nah, di samping ini ada contoh dari error detection, di mana frame satu dikirim, ketika ada error maka akan dikirim ACK. Lalu berikutnya yaitu koreksi kesalahan atau error correction. Setelah mendeteksi adanya kesalahan bertujuan untuk memperbaiki data yang rusak atau meminta pengiriman ulang data yang rusak. Teknik umum adalah automatic repeat request atau ARQ, mengirim ulang frame yang tidak diakui atau yang tidak menerima ACK dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu forward error correction atau VC, teknik yang memungkinkan penerima untuk memperbaiki kesalahan tanpa meminta pengirim mengirim ulang data. Yang keempat yaitu pengalamatan dan pengendalian atau disebut addressing and control. Setiap frame data memiliki header yang berisi informasi pengalamatan untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke penerima sudah benar. Pengendalian juga mencakup pengelolaan sambungan data dan pemutusan sambungan ketika komunikasi selesai. Berikut komponen-komponen utama dari link control, yaitu kontrol aliran seperti tadi, koreksi kesalahan, dan pengelamatan. Yang kedua yaitu multiplexing. Multiplexing dalam komunikasi ya, data adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data ditransmisikan secara bersamaan melalui saluran komunikasi fisik. Tujuan utama dari multiplexing adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dengan menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal yang kompleks, yang kemudian dapat ditransmisikan melalui media komunikasi bersama. Seperti ini gambarnya, dari beberapa input dikirim dalam satu link, lalu nanti di input dibagi-bagi lagi.
Keuntungan multiplexing yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Multiplexing memungkinkan penggunaan saluran komunikasi yang sama untuk mengirimkan beberapa aliran data, sehingga mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan mengurangi biaya. Yang kedua, peningkatan kapasitas, yaitu dengan menggabungkan beberapa sinyal, kapasitas total dari sistem komunikasi dapat ditingkatkan. Yang terakhir yaitu fleksibilitas, di mana multiplexing memungkinkan berbagai jenis data, seperti suara, video, data digital untuk ditransmisikan melalui saluran yang sama. Beberapa jenis utama dari multiplexing yaitu yang pertama frekuensi division multiplexing atau FDM, yaitu membagi bandwidth saluran menjadi komunikasi menjadi beberapa frekuensi yang berbeda, di mana setiap frekuensi membawa sinyal yang terpisah. Setiap sinyal ditempatkan pada frekuensi yang berbeda dan kemudian dikomunikasikan menjadi satu sinyal untuk ditransmisikan melalui saluran yang sama. Penerima kemudian memisahkan saluran gabungan tersebut menjadi sinyal individu berdasarkan frekuensi. Seperti ini, jadi dalam satu kali waktu ada banyak frekuensi-frekuensi yang dimasukkan dalam channel-channel. Yang kedua yaitu time division multiplexing, yaitu membagi waktu transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda, di mana setiap slot waktu dialokasikan untuk sinyal atau aliran data yang berbeda. Sinyal tersebut dikirimkan secara bergantian dalam slot waktu yang telah ditentukan. Penerima menggunakan slot waktu yang sama untuk memisahkan dan menerima sinyal yang dikirimkan. Gambarnya seperti di samping. Eh, Sekali waktu satu channel dikirimkan seperti ini. Jadi setiap satu channel dikirimkan dalam satu waktu. Itu seterusnya. Berikutnya adalah code division multiplexing atau CDM atau code division multiple address atau CDMA, yaitu menggunakan kode unik untuk setiap sinyal atau aliran data yang dikirim melalui saluran komunikasi bersama. Semua sinyal ditransmisikan secara bersamaan, tapi masing-masing sinyal memiliki kode unik yang digunakan untuk memisahkan sinyal yang diterima. Penerima menggunakan kode yang sesuai untuk mengekstrak sinyal yang diinginkan dari sinyal gabungan. Contohnya seperti di gambar ini. Lalu berikutnya waveline division multiplexing atau WDM adalah bentuk multiplexing yang digunakan dalam komunikasi serat optik, di mana beberapa panjang gelombang cahaya yang berbeda digunakan untuk mengirimkan sinyal terpisah melalui satu serat optik. Setiap panjang gelombang bawa aliran data yang berbeda dan sinyal-sinyal tersebut digabungkan dan dipisahkan menggunakan perangkat optik. Dari seperti gambar ini, dari beberapa channel-channel ini memiliki sinyal yang atau panjang aliran yang berbeda. Lalu dikirimkan melalui fiber optik dan dipisahkan ulang di penerima. Contoh aplikasi multiplexing yaitu ada telekomunikasi, jaringan komputer, dan televisi kabel. Berikutnya circuit switch network. Circuit switch network adalah jenis jaringan komunikasi di mana jalur komunikasi yang khusus dan tetap dibangun antara dua titik akhir selama durasi komunikasi. Konsep ini paling umum digunakan dalam jaringan telepon tradisional, tetapi juga dapat ditemukan dalam beberapa aplikasi data tertentu. Seperti di gambar ini ada dalam satu jaringan, dibuat jaringan khusus untuk berkomunikasi antara user 2 dan user 3. Berikut penjelasan lebih detail tentang jaringan circuit switch network. Yang pertama, dedicated path atau jalur khusus, yaitu sebuah jalur fisik yang tetap dialokasikan untuk komunikasi antara dua titik akhir selama sesi komunikasi berlangsung. Jalur ini eksklusif dan tidak digunakan oleh komunikasi lain selama sesi tersebut. Komunikasi yang berorientasi pada koneksi. Yaitu sebelum data ditransmisikan, sebuah koneksi harus dibangun melalui proses yang terdiri dari 3 tahap. Yaitu yang pertama setup, kedua transmission, dan ketiga teardown. Yang berikutnya ada bandwidth tetap atau fixed bandwidth. Jalur yang dikhususkan menyediakan bandwidth tetap selama sesi komunikasi yang memastikan kualitas layanan tetap konsisten. Adapun keuntungan dari jaringan circuit switch network adalah yang pertama kualitas layanan yang konsisten. Jalur yang dikhususkan memastikan bahwa data yang ditransmisikan dengan latensi rendah dan tanpa gangguan, yang sangat penting untuk aplikasi seperti panggilan suara atau video. Yang kedua, sederhana dalam implementasi. Jaringan
Beralih sirkuit relatif sederhana dalam hal routing dan manajemen, karena jalur tetap digunakan untuk durasi komunikasi. Adapun kerugian dari sirkuit switch network adalah yang pertama inefisiensi penggunaan sumber daya, di mana jalur tetap yang dialokasikan tidak dapat digunakan oleh komunikasi lain. Bahkan jika ada data yang sedang ditransmisikan, ini mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua, overhead waktu setup. Proses setup komunikasi memerlukan waktu dan dapat menimbulkan penundaan sebelum komunikasi data dapat dimulai. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, jaringan telepon public switch atau PSTN, jaringan telepon tradisional yang di mana setiap panggilan telepon membangun jalur sirkuit tetap antar penelepon dan penerima. Tentunya seperti di sini, contoh dari jaringan PSTN. Yang kedua, jaringan ISDN atau Integrated Service Digital Network, yaitu menggunakan teknik beralih sirkuit untuk menyediakan jalur digital untuk transmisi data. Jadi antar dua jaringan menggunakan ISDN untuk mentransmisikan data. Yang keempat, paket switch network. Paket switch network adalah metode komunikasi data di mana pesan atau aliran data dibagi menjadi paket-paket kecil yang ditransmisikan secara independen melalui jaringan. Setiap paket berisi bagian dari data asli serta informasi kontrol seperti alamat pengirim dan penerima. Teknik ini digunakan secara luas dalam jaringan komputer modern, termasuk internet. Berikut adalah contoh dari penerapan paket switch, di mana dikirim melalui router-router menuju ke penerima tanpa adanya jaringan khusus. Proses operasional paket switching, yaitu yang pertama pengiriman paket, data dibagi menjadi paket-paket kecil oleh pengirim dan setiap paket diberi informasi alamat tujuan. Paket ini kemudian dikirim ke jaringan untuk diletakkan ke penerima. Yang kedua yaitu routing dan transmisi. Setiap paket dapat mengambil jalur yang berbeda melalui jaringan tergantung pada kondisi saat itu, seperti kemacetan dan kerusakan jalur. Router dalam jaringan menentukan jalur terbaik untuk setiap paket berdasarkan informasi dari tabel routing mereka. Penerimaan dan penyusunan ulang. Menerima paket-paket dalam urutan yang mungkin berbeda dari yang dikirimkan. Paket-paket ini kemudian disusun ulang berdasarkan nomor urutan dalam header paket untuk membentuk kembali data asli. Berikut adalah gambarnya, misal dari komputer A mengirim paket 4321, paket kemudian dibagi-bagi untuk dilewatkan melalui jalur yang terbaik. Lalu di komputer D, paket disusun ulang menjadi 4321 sesuai dengan header paketnya. Keuntungan dari paket switching adalah yang pertama efisiensi penggunaan sumber daya. Karena paket-paket dikirimkan secara independen dan bisa mengambil jalur yang berbeda. Jaringan dapat memanfaatkan jalur yang tersedia dengan lebih efisien. Sumber daya jaringan digunakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, toleransi kesalahan. Jika ada jalur yang mengalami gangguan, paket dapat dirutekan menuju jalur alternatif. Ini membuat jaringan lebih robust dan toleran terhadap kesalahan. Dan yang ketiga adalah skalabilitas. Paket switching mendukung komunikasi banyak pengguna secara simultan dan dapat dengan mudah diskalakan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna dan data. Kerugiannya yaitu latensi variabel, karena paket dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mengalami penundaan yang berbeda. Latensi atau waktu bisa bervariasi. Ini bisa menjadi masalah untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data real-time seperti panggilan suara dan video. Potensi kehilangan paket. Paket bisa hilang atau rusak selama transmisi. Memerlukan mekanisme untuk mendeteksi dan pengiriman ulang paket yang hilang. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama internet, yaitu menggunakan teknologi paket switching untuk mentransmisikan data antar komputer dan perangkat lain. Lalu protokol seperti TCP/IP dirancang untuk mendukung pengiriman paket data yang efisien. Berikut contoh jaringan penerapan internet. Yang kedua, jaringan lokal. Banyak jaringan lokal menggunakan paket switching untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam area terbatas. Contohnya seperti di gambar ini bisa diaplikasikan dalam satu gedung dalam perusahaan. Yang kelima, asynchronous transfer mode.
Asynchron transfer mode yaitu teknologi jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. ATM adalah teknologi switching yang berorientasi pada koneksi yang menggunakan sel berukuran tetap untuk mentransmisikan berbagai jenis layanan seperti suara, video, dan data. Nah, seperti di gambar ini, video, gambar, data paket, suara dikirimkan dalam eh, satu sel seperti di gambar ini. Asynchronous transfer mode terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama sel berukuran tetap, itu ukuran penggunaan sel berukuran 53 byte, setiap sel terdiri dari 5 byte header dan 48 byte payload. Keuntungan ukuran sel yang tetap membantu dalam pengelolaan buffer dan memastikan latensi yang rendah. Penting untuk aplikasi real-time seperti suara dan video. Connection oriented virtual circuit. ATM menggunakan konsep virtual circuit untuk mentransmisikan data. Terdapat dua jenis virtual circuit, yaitu permanent virtual circuit dan switch virtual circuit. Quality of service atau cost level. ATM mendukung berbagai tingkat kualitas layanan atau cost untuk memastikan bahwa berbagai jenis layanan dapat ditransmisikan dengan jaminan kinerja yang dibutuhkan. Nanti berikutnya multiplexing and switching statistical multiplexing. ATM menggunakan teknik multiplexing statistik untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan menggabungkan berbagai aliran data dalam sel yang sama. ATM switch digunakan untuk mengarahkan sel melalui jaringan berdasarkan informasi dalam feeder cell. Keuntungannya yaitu yang pertama kecepatannya tinggi, dirancang untuk transmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga gigabyte per detik. Fleksibilitas dapat menangani berbagai jenis data seperti suara, video, data dengan efisiensi tinggi. Cost yaitu mendukung berbagai tingkat cost yang memastikan kinerja yang andal untuk aplikasi yang sensitif terhadap latensi dan jitter. Kerugiannya yaitu kompleksitas, di mana implementasi dan manajemen jaringan ATM dapat menjadi kompleks, memerlukan biaya yang tinggi. Overhead, yaitu ukuran sel yang kecil berarti overhead yang relatif tinggi dibandingkan dengan data yang ditransmisikan. Yang terakhir yaitu frame relay. Asynchronous transfer mode. Maaf, frame relay adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk mengangkut data melalui jaringan wide area network atau WAN. Teknologi ini bekerja pada lapisan data link dari model OSI dan menggunakan teknik paket switching untuk mengirimkan data dalam bentuk frame dengan panjang yang bervariasi. Berikut adalah contoh penerapan dari frame relay. Yaitu sudah diaplikasikan pada jaringan WAN dan terdapat paket switching. Karakteristik utama frame relay yaitu yang pertama data link layer. Frame relay bekerja pada lapisan data link dari model OSI. Yang berarti ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan antara perangkat jaringan dapat diterima dan diuraikan dengan benar. Frame dengan panjang variabel. Data yang dikirimkan melalui frame relay dipecah menjadi variabel dengan panjang yang bervariasi, memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dibandingkan dengan sel berukuran tetap seperti ATM. Connection oriented. Frame relay menggunakan konsep virtual circuit untuk komunikasi data yang bisa berupa permanen virtual circuit ataupun switch virtual circuit. Virtual circuit ini diidentifikasi pada data link connection identifier. Statistical multiplexing. Frame relay menggunakan teknik statistical multiplexing untuk menggabungkan beberapa aliran data ke dalam satu jalur fisik, memungkinkan penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Keuntungan dari frame relay yaitu yang pertama efisiensi biaya, di mana frame relay adalah solusi yang lebih ekonomis dibandingkan dengan teknologi WAN lainnya seperti ATM. Biaya implementasi dan operasionalnya lebih rendah, membuatnya pilihan populer untuk banyak organisasi. Yang kedua, fleksibilitas. Itu dengan frame yang memiliki banyak variabel, frame relay dapat menangani berbagai jenis data dan aplikasi dengan lebih efisien. Yang ketiga, kinerja yang baik untuk aplikasi data, yaitu cocok untuk aplikasi yang tidak terlalu sensitif terhadap latensi dan jitter, seperti transfer file, email, dan aplikasi data bisnis lainnya.
Adapun kerugiannya yaitu tidak ada cost formal. Frame relay tidak memiliki mekanisme quality of service formal yang ditemukan pada ATM, membuatnya kurang ideal untuk aplikasi real-time seperti suara dan video. Latensi dan jitter yang lebih tinggi karena tidak ada cost formal, frame relay lebih rentan terhadap latensi dan jitter yang bisa menjadi masalah untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data dalam waktu yang tepat. Nah, begitulah presentasi saya tentang komunikasi data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.